Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngomongin sesuatu yang nempel banget sama kita secara harfiah, yaitu kulit kita. Coba bayangin kulit kalian itu kayak selembar serat kapas yang padat dan kuat, yang tugasnya melindungi semua yang ada di dalamnya. Tapi, apa yang terjadi pas serat-serat itu mulai merenggang, rapuh, dan mengering? Nah, hari ini kita bakal jalan-jalan menelusuri solusi kulit kering. Mulai dari pengobatan alami yang mungkin sekarang lagi nongkrong di lemari dapur kalian, sampai ke uji klinis dermatologis yang super ketat. Kita bakal lihat apa sih yang sebenarnya beneran ampuh menurut sains. Oke, mari kita bahas ini lebih dalam. Kita semua pasti pernah kan ngerasain sebelnya punya kulit kering? Rasa gatalnya, sensasi ketarik, sampai kulit yang bersisik, apalagi kalau lagi musim kemarau atau pas kita seharian di ruangan ber-AC. Seringnya refleks pertama kita tuh langsung nyari krim berbahan kimia yang tebal dan berat di apotek. Tapi coba kita pikir lagi deh, apakah itu satu-satunya cara? Atau apakah itu cara terbaik buat ngembaliin kelembaban alami kulit kita? Nah, ini dia bocoran perjalanan kita hari ini. Pertama, kita bahas mengapa kulit menjadi kering. Kedua, bahan alami penyelamat kulit. Ketiga, kita intip uji klinis lidah buaya. Keempat, minyak alami versus petroleum. Kelima, rahasia campuran minyak tumbuhan. Dan keenam, cara merawat barrier kulit kalian. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama. Mengapa kulit menjadi kering? Jadi, dari data yang dikumpulkan Klinik Kecantikan Eternity Skin, kondisi kulit kering yang bahasa medisnya itu xerosis nggak terjadi tiba-tiba loh. Faktor lingkungan kayak cuaca yang ekstrim dan udara AC yang kering tuh pelan-pelan merampas kelembapan kulit kita. Terus, kadang kita pakai produk skincare dengan bahan kimia keras yang secara harfiah melucuti minyak alami kita sendiri. Belum lagi ditambah faktor penuaan alami yang bikin produksi kolagen menurun. Kalau balik ke analogi serat kapas tadi, faktor-faktor inilah yang bikin serat pelindung kulit kita jadi longgar, kasar, dan gampang rusak. Lanjut ke bagian 2, bahan alami penyelamat kulit. Coba deh cek dapur kalian. Bahan-bahan ini mungkin lebih mirip resep sarapan sehat ya. Ada madu, minyak zaitun, lidah buaya, alpukat, sampai oatmeal. Tapi, menurut pedoman medis dari Alo Dokter dan Eternity Skin, bahan-bahan ini adalah lini pertahanan pertama yang luar biasa hebat buat kulit. Madu itu punya sifat antibakteri alami. Minyak zaitun dan alpukat penuh banget sama antioksidan dan vitamin E. Lidah buaya juara buat meredakan radang. Minyak kelapa kaya akan asam lemak pelindung. Yogurt punya asam laktat buat angkat sel kulit mati. Dan oatmeal itu brilian banget buat nyeimbangin pH dan nenangin kulit gatal. Ini titik awal dapur kita yang luar biasa. Nah, sebelum kita melangkah ke bukti-bukti klinis, ada satu istilah ilmiah penting yang wajib banget kalian tahu. TWL atau Transepidermal Whorl Loss. Sederhananya gini, ini tuh ukuran pasti yang dipakai para ilmuwan dermatologi buat mengukur berapa banyak sih air yang bocor atau menguap dari pelindung kulit kalian ke udara bebas. Makin tinggi angka TWL kalian, artinya makin kering dan rusak pelindung kulit kalian. Ingat-ingat istilah ini ya, karena ini bakal jadi kunci buat memahami studi-studi yang bakal kita bahas sebentar lagi. Masuk ke bagian 3, uji klinis lidah buaya. Sekarang, apa yang benar-benar bikin data ini menarik adalah konteksnya. Bayangin ibu-ibu pengrajin batik di Madura yang setiap hari harus berusaha sama lilin panas dan pewarna sintetis. Pewarna keras ini secara brutal ngerusak pelindung kulit mereka, bikin dermatitis kontak, dan bikin tingkat TWL mereka meroket. Para peneliti kemudian mengevaluasi fungsi kulit mereka. Mereka membandingkan kelompok kontrol yang cuma dikasih krim ceramide biasa, sama kelompok eksperimen yang dikasih krim ceramide tapi ditambah 2% ekstrak lidah buaya. Pas lihat hasil pengujian selama 4 minggu, wah hasilnya tuh kelihatan jelas banget. Krim ceramida biasa emang ngebantu, tapi pas ditambahin cuma 2% lidah buaya, TWL atau tingkat kebocoran airnya langsung turun drastis, dan hidrasi kulit mereka melonjak tajam. Lidah buaya ini ternyata bertindak sebagai humektan alami yang super kuat, ngunci kelembapan, dan ngebus sistem perbaikan alami kulit jauh ngalahin krim standarnya aja. Ini bukti telak kalau bahan alami bisa ningkatin efektivitas klinis secara nyata. Oke, sekarang bagian 4. Minyak alami versus petroleum. Dan bagian ini secara brilian nunjukin apa yang terjadi kalau kita ngadu bahan alami langsung sama standar klinis. Dalam studi dari Skin Journal ini, selama 2 minggu, peneliti membandingkan white petrolatum, yang pada dasarnya adalah petroleum jelly yang sering kita temui, dengan 3 minyak alami, minyak almond, minyak jojoba, dan minyak kelapa. Hasilnya, di akhir minggu kedua, ketiga minyak alami itu terbukti sama efektifnya dengan si white petrolatum dalam hal mengunci hidrasi. Semuanya kerja maksimal buat benerin skin barrier. Tapi, tunggu dulu, disinilah sains ketemu sama realitas sehari-hari. 62%, angka apa ini? Ini adalah persentase jumlah peserta penelitian yang paling nggak suka pakai white petrolatum.
Kenapa? Ya karena rasanya tebal, lengket, dan bikin kulit terasa sumpek. Dalam dunia medis, sehebat apapun sebuah krim, kalau pasien nggak suka teksturnya, mereka nggak bakal pakai. Ini yang namanya masalah kepatuhan. Intinya gini, white petroleum itu emang sangat efektif, tapi tingkat kepatuhan di dunia nyatanya buruk karena nggak nyaman. Di sisi lain, minyak alami kayak almond dan kelapa itu terbukti sama efektifnya secara medis, tapi jauh lebih disukai oleh pasien karena lebih gampang meresap, plus ada bonus antimikroba dan antioksidannya. Sains ngebuktiin kalau kenyamanan itu kunci kesuksesan perawatan kulit. Lanjut ke bagian 5, rahasia campuran minyak tumbuhan. Kalau ngomongin kulit lansia, barrier kulit mereka itu tipis dan rapuh banget. Nah, peneliti di Bioscientia Medicina pengen tahu apa jadinya kalau ekstrak tumbuhan yang kompleks dicampur jadi satu. Mereka meracik formula khusus berisi calendula, lavender, chamomile, dan rosemary yang diperkuat vitamin A dan E, lalu dilarutkan ke dalam purcellin oil biar gampang nyerap. Mereka menguji campuran canggih ini dengan ngadu langsung sama virgin coconut oil alias minyak kelapa murni. Campuran ini bukan cuma biar wanginya enak ya, ini murni cara kerja farmakologi yang saling bahu-membahu. Lavender kerjanya menghambat histamin, yang artinya dia ngerem rasa gatal yang nyiksa. Calendula sama rosemary maju sebagai tameng antioksidan kelas berat. Terus, chamomile masuk buat mendinginkan dan ngeredain peradangan. Mereka ngeroyok masalah kulit kering dari segala arah secara bersamaan. Jadi, poin krusialnya ada di sini. Meskipun minyak kelapa murni itu bagus dan aman, pada minggu keempat pengujian, campuran ekstrak tumbuhan kompleks ini menang telak secara statistik. Campuran ini terbukti jauh lebih hebat dalam meningkatin hidrasi, ngebalikin kadar lemak alami kulit, dan yang paling bikin pasien seneng, ngurangin rasa gatal secara drastis. Sinergi dari tanaman-tanaman ini benar-benar gak bisa diremehin. Terakhir, bagian 6, merawat barrier kulit Anda. Dari semua sains yang udah kita kupas tuntas tadi, ini dia strategi harian yang bisa kalian lakuin. Pertama, perbaiki dari dalam. Pastiin kalian cukup minum air putih biar tubuh terhidrasi. Kedua, stop pemicunya. Hindarin sabun atau skincare yang bahan kimianya terlalu keras sampai merusak barrier kulit. Ketiga, jadilah konsumen pintar. Pilih pelembab yang pakai bahan alami kayak lidah buaya, minyak almond, atau campuran botani. Sekarang kalian udah tahu kan, bahan-bahan ini punya dukungan klinis yang sama kuatnya, bahkan kadang lebih bagus dari bahan kimia sintetis biasa. Bikin serat pelindung kulit kalian tetap padat dan sehat. Coba deh kalian resapi kutipan dari SKN Journal ini. Ini pengakuan nyata dari dunia sains medis loh. Bahan-bahan alami itu udah bukan sekedar resep tradisional yang cuma katanya-katanya. Mereka adalah alternatif klinis yang setara, lebih enak dipakai, dan benar-benar ampuh karena udah diuji dengan ketat. Alam itu nyediain bahan kimia terbaik kalau kita tahu cara memanfaatkannya. Nah, ini bawa kita ke satu pemikiran yang menarik banget buat dipikirin. Setelah lihat sendiri gimana sains memvalidasi kekuatan penyembuhan bahan-bahan nabati ini, pertanyaan buat kalian hari ini adalah, besok-besok kalau kulit kalian kerasa kering dan gatal lagi, kalian bakal langsung lari ke apotek, atau kalian bakal mulai cari solusinya dari dapur sendiri? Terima kasih banyak udah ngikutin sesi penjelasan kali ini, semoga bermanfaat, terus semangat belajar, dan sampai jumpa di materi kita berikutnya.